Salam sehat Indonesia. Bertemu lagi di program Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles. Nah, di segmen awal kali ini kita akan membahas yang namanya terapi bekam. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar terapi ini, tapi mungkin ada yang belum pahami apa sih terapi bekam ini. Nah, di segmen awal ini kita akan mendapatkan info selengkapnya bersama dengan Dr. Dias. Bekam adalah sebuah teknik atau terapi tradisional yang menggunakan teknik pengekopan. Sudah ada sejak berapa lama? Sebenarnya bekam itu sudah ada sejak dulu, sejak zamannya sebelum Rasulullah juga sudah ada. Dari mana? Banyak yang mengklaim. Ada yang mengklaim dari Timur Tengah, ada yang mengklaim dari China. Nah, tapi intinya adalah ilmu bekam itu sekarang sudah mulai berkembang. Dan penelitian-penelitian jurnal-jurnal mengenai bekam secara klinis itu juga sudah mulai ada khasiatnya, sudah ditemukan khasiatnya. Untuk malamnya harus cukup istirahat sehingga tubuh tidak dalam keadaan lemas. Sudah sarapan terlebih dahulu. Dan harus perhatikan bahwa tidak semua orang itu diperbolehkan untuk bekam. Ada namanya kontraindikasi bekam atau orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berbekam. Apa saja kontraindikasi bekam? Yang pertama adalah orang-orang dengan hipotensi atau tekanan darah rendah. Orang-orang dengan tekanan darah rendah di bawah 90/70 tidak diperbolehkan dibekam. Kenapa? Karena khawatir resiko untuk hipovolemik atau berkurangnya aliran darah yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, orang-orang dengan hipertensi maligna atau tekanan darah di atas 180/110. Karena kekhawatirannya adalah pembuluh darah dengan tensi yang tinggi itu cepat untuk rusak, sehingga untuk amannya tidak dilakukan pembekaman. Kemudian yang ketiga, orang-orang dengan kadar gula yang tinggi atau orang-orang dengan riwayat diabetes mellitus yang sudah memiliki gejala-gejala neuropati atau gejala-gejala misalnya rasa kesemutan di tangan dan kaki, kemudian rasa baal di tangan dan kaki. Seperti itu. Untuk selanjutnya, orang-orang yang dengan anemia, walaupun secara penelitian sekarang ini ada hasilnya bahwa bekam bisa meningkatkan hemoglobin karena dapat merangsang eritropoietin untuk menghasilkan sel darah merah ya, seperti itu. Tapi memang harus ada minimal Hb-nya dan harus dilihat sebab-sebabnya apa dulu nih anemianya gitu. Jadi pada orang-orang anemia harus dilihat kadar Hb-nya dulu, kemudian harus dilihat sebab anemianya apa. Untuk prosedur awal pembekaman, itu yang pertama kali adalah yang wajib dilakukan adalah screening. Screening itu dilakukan oleh dokter yang nanti akan diperiksa, di anamnesis, diperiksa, dan yang akan menentukan apakah pasien ini nanti termasuk yang boleh dibekam atau termasuk kontraindikasi pembekaman. Gitu. Karena jangan sampai proses screening ini terlewat sehingga nanti akan menimbulkan efek samping dari bekam itu sendiri. Ada beberapa titik sunnahnya itu rata-rata ada di punggung, jadi ada di daerah tengkuk, daerah belikat, di bawah belikat, dan daerah pinggang. Nah, ada titik-titik yang tidak boleh dilakukan pembekaman. Di antaranya adalah satu, ada di daerah siku, ya, kemudian atau di daerah lipatan, kemudian ada di daerah lubang-lubang alamiah, kemudian ada di daerah nadi-nadi besar. Terus kemudian di daerah-daerah yang bengkak atau edem, ya, kemudian daerah sendi juga tidak boleh juga karena khawatir yang terambil adalah cairan-cairan sendinya. Kemudian untuk daerah-daerah dengan peradangan atau kelainan
kulit, itu tidak diperbolehkan karena khawatir pada saat di daerah yang ada kelainan kulitnya dilakukan pembekaman, maka resiko untuk terjadinya infeksi melalui tempat pembekaman itu menjadi lebih tinggi. Dalam proses pembekaman, yang sering masyarakat tahu adalah yang dikeluarkan adalah darah-darah kotornya. Padahal sebenarnya pada saat pembekaman itu yang diambil adalah cairan interstisialnya atau cairan antar selnya yang diambil. Apa saja yang ada di dalam cairan interstisial, yaitu semua hasil metabolisme. Ya ada gulanya, ada asam uratnya, ada kolesterolnya. Jadi semua hasil metabolisme yang ada di dalam cairan interstisial itu akan terambil. Tapi kenapa pada saat pembekaman cairannya itu menjadi berwarna merah? Nah, makanya kenapa banyak masyarakat yang bilang bahwa yang diambil ini darah kotor, merahnya dari mana? Merahnya ini adalah dari sel darah merah yang sudah tua, yang mudah untuk ruptur atau mudah untuk pecah, yang kemudian dia pecah pada saat penusukan pada saat pembekaman. Itu yang menyebabkan cairan yang keluar menjadi berwarna merah. Mitos karena darah yang mengental itu tidak menggambarkan kolesterol yang tinggi maupun tidak menggambarkan keadaan penyakit tertentu gitu, karena memang secara alamiah darah pada saat berada di luar tubuh dia akan cepat mengental. Itu mitos, karena pada saat darah yang dibekam atau di dalam kop itu ada busanya, itu bukan menggambarkan kadar asam urat yang tinggi, tapi biasanya ada celah di antara kop dengan kulit. Jadi tidak semuanya terangkat, ada celah yang menyebabkan udara masuk ke dalam pengekopan yang menimbulkan gelembung-gelembung udara. Itu mitos, karena memang uap yang ada di dalam kop itu adalah uap dari suhu tubuh kita. Jadi pada saat darah yang dikeluarkan dari dalam tubuh, sifat darah itu memang kan hangat ya. Nah, hangatnya itu menimbulkan uap di dalam kop. Ya, kalau misalnya untuk pengolahan limbah setelah pembekaman itu kami merunut memang kita ke dinas. Jadi memang kita tidak bisa olah sendiri, kita harus bekerja sama dengan pengolah limbah medis yang kemudian limbah-limbah darah itu akan kita kumpulkan, limbah-limbah yang sifatnya tajam juga kita kumpulkan ke tempat khusus juga. Kemudian nanti akan diambil oleh perusahaan pengolah limbah medis yang akan diproses secara benar. Untuk menjaga kebersihan, sebaiknya pada saat alat kop itu akan digunakan ulang, maka proses sterilisasinya pun harus benar. Ya, urut-urutannya ada banyak. Yang pertama, itu harus disterilisasi dengan alkohol dulu untuk dibersihkan kopnya sehingga tidak ada sisa-sisa darah di dalam kop. Kemudian yang kedua, akan direndam dengan larutan NaCl ya selama 15-30 menit untuk mematikan kuman-kuman dan bakteri yang ada di dalam darah itu. Kemudian selanjutnya setelah direndam, dilakukan pencucian seperti biasa, kemudian disterilkan menggunakan sterilisator atau dengan metode penguapan. Kalau misalnya untuk waktu yang tepat, sebenarnya kapan saja boleh berbekam. Kalau misalnya ada tanggal-tanggal sunahnya juga ada, biasanya ada di tengah-tengah bulan 3 hari. Tapi kalau memang misalnya tidak bisa di tanggal-tanggal itu, maka kapanpun itu mau bekam, selama tidak ada kontraindikasi, silakan diperbolehkan untuk berbekam. Kalau untuk berapa lamanya, sebaiknya 3 minggu sekali gitu ya, karena tidak diperbolehkan pengeluaran darah itu terlalu sering dan terlalu banyak gitu, karena akan berefek ke tensi yang terlalu rendah, kemudian menjadi
menjadi lemas seperti itu. Jadi memang bagusnya adalah 3 minggu sekali. Kalau misalnya untuk mengobati, saya bisa bilang itu masih harus butuh penelitian yang lebih lanjut lagi ya, butuh penelitian, kemudian butuh uji klinis lagi. Tapi kalau mengurangi gejala dan membantu proses penyembuhan suatu penyakit, insya Allah bisa. Untuk pemirsa yang memang senang berbekam atau memang sudah rutin berbekam, ya yang perlu diperhatikan adalah satu, pada saat pembekaman terapisnya harus paham SOP yang tepat, bagaimana cara sterilisasi alat, bagaimana sterilisasi badan pasien, terus kemudian apa saja yang diperbolehkan, kapan pasien itu boleh dibekam dan kapan tidak boleh dibekam, daerah mana saja yang boleh dibekam dan daerah mana saja yang tidak boleh dibekam. Dan yang paling penting adalah terapis bekam juga harus paham bagaimana cara pengolahan limbah medis setelah berbekam. Kenapa? Agar proses pembekaman ini tidak menimbulkan efek penyebaran penyakit-penyakit yang lain kalau proses pengolahan limbahnya tidak benar. Demikian penjelasan dari saya, Dr. Ade Sari dari Klinik Sehat Serpong untuk Hidup Sehat.